Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari yang Allah anugerahkan anugerah hujan kepada kita sekalian. Kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini, dan mugi-mugi kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, dan mugi-mugi Allah terus menambahkan kebaikan bagi kita sekalian, dan juga menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, dan juga mugi-mugi Allah memberikan keistiqomahan pada diri kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan majelis ini membawa kebaikan bagi suami, istri, anak-anak yang semuanya hadir di kesempatan malam hari ini. Allahumma amin. Sebelum kulo lanjut, ya biar tidak kelupaan, ini jadwal untuk sepekan ini, ya. Untuk Jumat Kliwon, khutbah Jumat nanti saya tetap di Masjid Jami Al-Adha Pesantren Darul Sholihin. Berjumatan pengawasan Jumat Kliwon dan Purwosari Utara. Dan pundi Pak? Jorong Girijati. Kayak berjumatan di jam setunggal. Tem. Iya, buatan telat. On time. Terus malam Sabtu seperti biasa, Jumat sore sini ada pengawasan ibu-ibu. Malam Sabtunya malam Sabtu Legi di Karangreje ada seperti biasa. Lalu Sabtu Leginya tanggal 10 khusus yang belum nikah. Sing wis ya pun boten sah gawe-gawe masalah. Cukup qanaah, nerimo, ya, nerimo yang ada di rumah daripada gelas pecah-pecah nanti, ya, kaca-kaca pada hancur. Kalau mboten tanggung jawab. Insyaallah jam 8 seterusnya ada seminar jodoh angkatan pertama. Walhamdulillah sudah 10 orang klop. Masya Allah. Ya iki urung jadi, iki lagi klop. Kan baru data. Niki data sing lanang, niki data sing wedok. Orang ketemu loh niki. Kalau ini saja, wah ini deg-degan banget iki loh. Padahal saya nggak bikin masalah apa-apa. Ya, terus Sabtu sorenya, Sabtu Legi besok nih, ibu-ibu muslimah ngaji di Masjid Besar Al-Huda Layan seperti biasa ba'da asar sampai jam 5.
Kemudian untuk malam minggu bar maghrib, ya malam Ahad Pahing bar maghrib di Dusun Waru. Ini karena gilirannya saya nggak tahu nih. Ada jamaah Waru. Dan pundi Pak untuk malam minggu? Al-Ikhlas pundi? Al-Ikhlas Waru. Oh nggih. Al-Ikhlas Waru. Nggih, mangke diatur. Terus bar ngisa di Wintaos. Wonten jamaah Wintaos? Hadir mboten? Ibu-ibu. Bapak-bapak Pak Yoto biasanya mboten hadir. Pokoknya di Wintaos bar ngisa. Terus Ahad pagi untuk bapak-bapak yang biasanya minggu pagi di DS dipindah diboyong ke Ngelipar. Di SMP Negeri apa SMP Muhammadiyah? SMP Muhammadiyah Ngelipar nggih? Ya, dekat pasar. Ya. Itu nanti pengawasannya jam 5:30. Kita berangkat dari sini nanti bar subuh langsung. Dimohon jamaah yang biasanya ikut Ahad pagi bisa ikut ke Ngelipar. Nanti ada bis 1 nanti disediakan di sini. Ya, nanti rampung jam 7. Kemudian jam 8:30 pengawasan Ahad Pahing di Giri Subo. Giri Subo ada yang tahu di mana tempatnya? Kok saya lupa ya. Sekolah juga kayaknya di SMK atau apa itu ya? SMK pun di SMK Giri Subo. Baik. Dari jam 8:30. Terus Ahad sore ibu-ibu tetap ada seperti biasa. Malam Senin pon bar maghrib itu di mana tadi ya? Hafal jadwal ini. Nanti ini malam Senin pon gilirane pokoknya gabungan Kadisobo kalian Jambu. Karangasem besok. Nggih, Karangasem nggih. Terus malam Senin pon yang bar ngisa keliling Giri Purwo Barat. Pak Parjo pun di Pak. Malam Senin pun giliran jenengan loh besok. Besok di mana? Karangnongko. Mangke diatur nggih Pak. Baik. Sampun. Ya, sampai malam Senin pon di Giri Purwo Barat. Baik, itu pengumuman-pengumuman yang ada untuk pengawasan selama 1 pekan sampai Ahad besok malam Senin. Mungkin bisa jadi perhatian. Kemudian untuk radio DS sudah aktif kembali. Kemarin kena petir. Sudah aktif, sudah diperbaiki. Masalahnya groundnya mungkin kurang kuat, sudah diperbaiki. Dan kalau itu kerusakannya lebih parah, alat-alat rusak semua. Namun alhamdulillah tidak sampai rusak alat, cuma bagian tertentu saja dan sudah diperbaiki, sudah aktif beberapa hari yang lalu. Nah, malam hari ini kita ngaji surat Yasin ayat 28 sampai 30. Ini tentang mengolok-olok Rasul, menghina, mengejek, sendagurau. Ini membawa nama Rasul atau nama agama. Ini hukumnya seperti apa? Sudah diajarkan dalam surat Yasin 28 sampai 30. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min judin minas samai wa ma kunna munzilin. In kana
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Baik, kita lihat pembahasan saking surah Yasin. Kemarin kita bahas tentang perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saat ini tentang orang-orang yang mendustakan sampai mengejek atau mengolok-olok rasul atau dai yang diutus, rasul atau pendakwah yang diutus. Nah, ini diingatkan dalam ayat ini, kita hendaknya menerima setiap kebenaran dan setiap wahyu yang nanti yang datang. Monggo dibaca penjelasan ayat. Allah menyatakan sebagai hukuman bagi kaumnya yang telah mendustakan Rasul dan membunuh walinya, bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu hukuman dengan menurunkan pasukan dari langit untuk menghancurkan mereka. Nah, pasukan yang dimaksud saking langit ini para malaikat. Kalau Allah ingin menyiksa manusia dikarenakan mereka itu tidak beriman, enggan sholat, nggak perlu Allah turunkan pasukan yang banyak dari langit. Malaikat-malaikat itu diturunkan nggak perlu. Cukup nantinya di sini sebutkan satu teriakan saja, soihatan wahidatan. Cukup dengan satu teriakan, bahkan cuma satu goncangan saja, itu sudah hancur semua. Tanpa perlu menurunkan apa? Pasukan. Apa yang dimaksud pasukan di sini? Malaikat. Kalau turunkan malaikat, manusia sudah kalah, sudah KO itu. Ya. Dan manusia itu lemah. Coba kalau kita diguncang gempa sedikit saja. Nggih. Tahun berapa dulu itu yang besar itu? 2006. Bulan April lagi ya. Kalingan Mei. Itu cuma 6 skala Richter nggih. Nah, cuma 6 saja. Coba gimana waktu itu? Itu cuma satu hentakan saja, orang-orang sudah pada kabur. Yang di Jogja pengen pulang ke gunung, yang gunung juga nggak tahu mau lari kemana, nggih. Sudah semuanya serba kebingungan ketika itu. Itu baru satu kali saja. Ini kalau berbuat kekufuran, berbuat dosa besar, harusnya manusia dapat siksa di dunia. Namun Allah tidak mau itu dihancurkan, manusia dimusnahkan, itu dengan diturunkan para malaikat. Terlalu remeh nantinya. Lawan dengan para malaikat terlalu remeh sekali. Manusia gampang hancur. Cukup dengan satu hentakan saja, satu suara saja bisa menghancurkan manusia ketika itu. Terus tidak perlu siksaan seperti itu diturunkan, karena Allah Maha mampu untuk melakukan segalanya, sedangkan manusia itu begitu lemah. Cukup dengan hukuman ringan saja sebagai siksa Allah bagi mereka, yaitu dengan satu teriakan suara saja, diteriakan oleh malaikat Allah. Nah, diteriakan oleh malaikat Allah. Jadi cukup Allah menyuruh malaikat satu hentakan saja, satu suara saja, itu sudah jadi hukuman. Dan itu manusia sudah kalang kabut, sudah nggak tahu lagi tempat larinya di mana. Kita aja ketika diturunkan hujan saja beberapa bulan yang lalu itu yang di akhir November nih. Nah,
itu yang banjir besar, itu sudah kebingungan coba. Lampu mati di mana-mana, untuk jalan juga sulit, aktivitas nggak bisa dilakukan, sudah serba kebingungan. Ya, apalagi kalau mau menurunkan malaikat dari atas langit. Terus dengan itu saja mereka bisa langsung mati dan terdiam. Tak ada suara, tak bergerak setelah mereka sombong dan angkuh. Manusia sebelumnya sombong dan angkuh, dapat gempa bumi, banjir, kadang ya petir, ya toh? Nggih. Itu sudah terdiam, nggak bisa gerak-gerak lagi, sudah takut ketika keluar rumah. Terus lalu Allah ingatkan lagi karena kasihan dengan hambanya, padahal sudah ada Rasul yang diutus untuk mengingatkan mereka. Namun yang ada Rasul itu dilecehkan dan diolok-olok. Nah, padahal sebelumnya Rasul telah ingatkan, ayo beriman pada Allah, ayo beriman kepada Allah. Namun manusia enggan untuk beriman, tidak mau menerima dakwah tadi. Malah Rasulnya yang diolok-olok. Bentuknya bagaimana? Nanti lihat, ada bentuknya, nanti kita lihat dalam hadis. Sekarang pelajaran saking ayat. Malaikat adalah tentara Allah. Malaikat adalah tentara Allah. Tadi disebutkan min jundim minas sama, tentara-tentara saking langit. Apa yang dimaksud tentara saking langit? Para malaikat. Dan kalau yang kita hafal dulu pelajaran SD, malaikat wonten pinten? 10 nggih. Nah, sebenarnya malaikat lebih daripada itu. Ada yang kita ngerti namanya, seperti apa? Jibril. Penjaga neraka sinten? Malik. Surga Ridwan. Yang bertanya di alam kubur Mungkar Nakir. Kalau yang mencabut nyawa Israel. Namun tentang penamaan dengan Israel ini para ulama beda pendapat. Yang tepat, Israel itu nama saking berita Israiliyat. Tidak sepenuhnya kita terima. Yang jelas yang ada dalam hadis, malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikatul maut atau malakul maut. Ya, itu yang lebih jelas namanya malakul maut. Itu yang lebih jelas. Namun ada juga malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Contoh malaikat yang biasanya hadir di majelis ilmu, ngaji bareng orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ngapain? Ikut ngaji juga. Dan setiap kali ada kalimat yang menunjukkan malaikat itu datang, berarti malaikat bawa rahmat, malaikat itu bawa berkah. Kalau malaikatnya itu enggak hadir atau malaikat itu terhalangi, berarti hilang dari berkah. Contoh, malaikat tidak mau masuk di dalam rumah yang memelihara anjing. Ya, dia memelihara anjing, taruh dalam rumah, malaikat enggan masuk. Artinya apa kalau enggan masuk? Enggak diberikan berkah. Kalau enggak diberikan berkah berarti kebaikannya berkurang. Paham nggih? Kebaikannya apa? Berkurang, rugi. Maka kalau yang namanya muslim tidak boleh memelihara anjing. Terus diapakan anjingnya? Oh, itu jenengan yang suruh. Saya enggak sebut-sebut kok. Intinya kalau masuk dalam majelis ini juga hadir para malaikat. Dan ini lebih peluangnya besar hadir di majelis tempat perkumpulan daripada bapak ibu-ibu itu ngobrol ada yang dicakruk. Bapak iya toh? Nggih. Biasanya ngobrolnya tekan jam pira toh, Pak? Oh, jam 1 jam 3. Ya. Terus ada yang kalau ibu-ibu yuk biasanya nongkrongannya ya neng out
TK, pasar, apa mana ibu ya? Ya pokoknya kayak gitulah ibu. Ya. Kalau ada tempat perkumpulan seperti itu bukan majelis ilmu, malaikat bukan peluang hadir di situ. Bahkan mungkin malaikat itu menjauh kalau di dalamnya itu ada maksiat. Atau mungkin gak ada maksiat namun terlalu banyak senda gurau. Makanya ketika kita itu lagi duduk-duduk, Nabi SAW mengatakan siapa yang lagi duduk-duduk kemudian dia lepas dari majelis itu untuk menutup kesalahannya dengan senda gurau tadi ketika ngumpul-ngumpul. Ini ngumpul-ngumpul apapun, bukan hanya majelis ilmu, nongkrong seperti biasa saja, bapak ngopi bareng gitu misalnya gitu. Ya. Itu diperintahkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Pripun doa nih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, doa ini akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam majelis. Akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam majelis. Walaupun cuma nongkrongnya itu ngobrol, bukan ngaji. Misalnya lagi rapat rombongan atau ini KUA misalnya rapat di kantor. Atau rapat pejabat misalnya. Tutup majelis tadi. Mungkin ada guyon, ada yang salah, ada salah ngomong, salah ini. Nutupnya gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akan terhapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam majelis. Ada doanya yang lebih panjang lagi, doa kafaratul majelis. Mau yang pendek apa yang panjang? Ya, biasanya yang pendek sudah selesai. Ada yang panjang itu ada, lebih bagus doanya. Saya biasanya kalau baca doa ini ketika nutup khutbah Jumat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Singkat ya kan? Cuma diulang-ulang saja nanti hafal. Ya, itu juga masuk doa kafaratul majelis. Ini doa yang kedua untuk kafaratul majelis. Kemudian tadi malaikat intinya ada yang kita ketahui namanya dan ada yang kita tidak ketahui namanya. Baik, yang kedua, tempat malaikat adalah di langit, itu asalnya. Namun kadang malaikat bisa turun ke muka bumi seperti pada malam Lailatul Qadar. Tempat malaikat itu asalnya di langit. Min jundim minas sama. Membicarakan tentang malaikat kan tadi, dan disebutkan tentara dari langit. Berarti malaikat asal tempatnya itu di langit. Maka kadang Allah atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut makhluk-makhluk yang ada di langit. Berarti di sini diantaranya adalah apa? Malaikat. Tempat malaikat itu asalnya di langit. Namun kadang malaikat turun ke muka bumi seperti pada malam Lailatul Qadar. Itu malaikat itu sesak penuh di muka bumi. Makanya di antara pengertian dari Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Ada juga ulama yang menyebutkan malam yang penuh sesak dengan malaikat. Jadi full di muka bumi ini malaikat-malaikat itu turun. Berarti kalau malaikat turun apa? Semuanya membawa berkah. Makanya malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan.
Namun biasanya wong Gunung Kidul kalau sudah akhir-akhir Ramadan, Lailatul Qadarnya dicari di mall-mall, swalayan, toko, persiapan untuk baju baru, celana baru, emas baru, dan lain sebagainya. Betul apa mboten? Lailatul Qadarnya dapat di mall. Wah, kasihan ya. Harusnya mbok siang saja itu mbok jalan-jalan. Malam itu harusnya sibuk untuk ibadah. Kalau itu pasnya itu dengan Lailatul Qadar, berarti kita dapat keberkahan karena ketika itu malaikat semuanya turun ke muka bumi. Bumi jadi penuh sesak. Itu menurut tafsirannya mengartikan malam Lailatul Qadar. Terus yang ketiga, Allah disebutkan dengan kata ganti kami untuk menunjukkan keagungan Allah, bukan menunjukkan Allah itu berbilang. Nah, kadang tadi disebutkan, lihat ayat ini, wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidaklah menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal. Dikatakan di sini menurunkan kepada kaumnya. Dikatakan dengan kami, ya kan? Disebut apa? Kami, menunjukkan bahwasanya Allah juga kadang disebut dengan kami. Tidak menggunakan kata tunggal, namun menggunakan kata kami. Apa tujuannya? Untuk takzim. Takzim di sini artinya pengagungan. Ya, takzim itu artinya pengagungan. Bahwasanya Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Ini biasanya untuk menunjukkan Allah maha agung, maha besar, maka digunakan kata kami seperti tadi pada ayat wa ma anzalna. Namun kalau untuk menunjukkan keesaan Allah seperti pada ayat qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Itu menggunakan satu, seperti contoh dalam kita berdoa, diminta untuk berdoa kepadaku, kata Allah, yaitu berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, yaitu kepada Allah, disebutkan satu. Untuk menunjukkan bahwasanya doa itu hanya boleh untuk Allah. Tidak disebutkan di sini berdoalah kepada kami. Namun disebut berdoalah kepadaku, cuma satu saja. Berarti untuk doa kita mesti mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Allah tidak boleh disekutukan, tidak boleh ada yang berdoa kepada selain Allah. Hanya meminta doa kepada Allah semata. Walaupun dalam keadaan susah apapun, mintanya kepada Allah. Yang lagi sakit minta tolong pada Allah, yang lagi terlilit utang minta tolong kepada Allah, yang lagi kena penyakit berat juga minta kepada Allah, yang lagi punya masalah dalam keluarga juga meminta tunggal kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Ya, maka Allah satu-satunya tempat di mana kita itu menunjukkan doa-doa kita. Terus yang berikutnya, Allah maha mampu untuk menundukkan setiap makhluk. Allah maha mampu untuk menundukkan setiap makhluk. Malaikat ditundukkan oleh Allah. Kalau ibu-ibu di bawah ada tempat kosong bisa rapat, yang kena hujan bisa ini. Bapak yang di belakang bisa agak maju biar nggak kena hujan. Terus ibu-ibu bisa cari tempat berteduh. Ayo maceng-maceng rapet. Baik. Nah, selanjutnya
Allah Maha mampu untuk menundukkan setiap makhluk. Malaikat ditundukkan oleh Allah. Orang-orang yang tidak patuh juga bisa Allah tundukkan. Allah bisa menyiksanya. Allah bisa memberikan hukuman kepadanya. Terus yang kelima, menghancurkan kaum yang menentang Allah tidak perlu dengan menurunkan pasukan malaikat, namun cukup dengan satu teriakan suara saja yang dapat menghancurkan kaum penentang. Menghancurkan kaum yang menentang Allah tidak perlu dengan menurunkan pasukan malaikat, namun cukup dengan satu teriakan saja. Satu teriakan suara saja yang dapat menghancurkan kaum penentang. Jadi cukup dengan satu teriakan saja, tanpa perlu menurunkan pasukan malaikat yang banyak. Terus yang keenam, kaum yang menentang Allah kelak akan menyesal. Kaum yang menentang Allah kelak akan menyesal, seperti pada kalimat ya hasratan 'alal ibad. Sungguh kasihan bagi mereka hamba-hamba tadi yang mereka tidak mau patuh, tidak mau mendengar, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya mereka akan menyesal. Terus yang ketujuh, Allah itu adil. Allah menyiksa makhluk karena dosa-dosa mereka. Allah itu adil. Allah akan menyiksa makhluk atas dosa-dosa mereka. Jadi nggak mungkin ada yang nggak punya dosa terus disiksa, nggak mungkin. Pasti Allah memberikan hukuman siksa yang berat itu kalau ada yang berbuat dosa. Kalau dia sudah bertobat pada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Namun kalau nggak bertobat, bahwa dosa itu sampai mati, punya peluang itu akan disiksa, kecuali dia berbuat syirik. Berbuat syirik akan membuat orang yang berbuat syirik tadi kekal dalam neraka. Terus yang berikutnya, dilarang mengolok-olok, mendustakan, dan menentang kebenaran yang dibawa para rasul. Dilarang mengolok-olok, mendustakan, dan menentang kebenaran yang dibawa para rasul. Terus, mengolok-olok rasul termasuk perbuatan kufur yang pantas mendapatkan siksa. Mengolok-olok rasul termasuk perbuatan kufur yang nantinya mendapatkan siksa. Nanti kita akan lihat penjelasannya di hadis nanti yang terakhir akan disebutkan. Terus, setiap utusan dan pendakwah pasti akan mendapatkan celaan dan olok-olokan dari kaumnya. Setiap utusan, pendakwah, dai, bahkan orang yang ngaji, ketika dia itu pulang mendakwai ilmunya atau ada di tengah-tengah kaumnya, ada yang olok-olok, ada yang bicarakan dengan perkataan yang tidak benar, ada yang gosipkan macam-macam, ada yang gosipkan, wah ini jenggot, ini kita melu ISIS ini, wah ini sang putri ya jilbabnya ya kayak gitu, wah ini paling sudah ikut aliran-aliran sesat, macam-macam digelari. Nanti ada penyebutan sini saya sebutkan dari fatwa Syekh atau keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Terus yang ke-10, kata Imam Qurtubi, wajib menahan amarah dan tetap bersikap hilm atau sabar ketika menghadapi orang bodoh. Tadi ya, Allah sikapi orang yang menentang para rasul tidak perlu dihadapi dengan malaikat. Cukup dengan apa? Satu teriakan saja. Maka kalau ada yang ngeyel, ada yang tidak mau manut, tidak mau taat, atau ada yang kita hadapi orang yang kok ngeyel sekali, itu nggak perlu disikapi berlebihan dengan kasar. Di sini dikatakan oleh Imam Qurtubi, wajib nahan amarah dan hiasi diri dengan sikap apa? Sabar. Dirinya ditahan. Hadapi orang bodoh, hadapi orang yang tidak tahu, itu tidak boleh dengan amarah.
Tidak boleh dengan sikap keras, namun dengan sikap sabar. Ini baru jadi solusi. Paham nggih? Ini baru jadi solusi. Kira-kira berat apa mboten? Berat. Walaupun seperti itu tetap dinyatakan atau kesimpulan dari ayat ini dan banyak ayat yang lainnya disimpulkan tetap punya kewajiban nahan amarah dan punya kewajiban juga untuk sabar. Kalau ngomong sabar enak banget ya. Yang praktiknya berat apa mboten? Berat sekali. Namun kalau ngomong sabar bisa. Wah, kula niku sabar. Namun gelas-gelas iki wis pecah. Ya, piring-piring juga sudah pecah. Ya, orang-orang di dalam rumah semuanya dimarahin. Namun ujung-ujungnya baru sudah meluap semuanya, baru ujung-ujungnya bilang apa? Sabar. Kira-kira niku sabar apa mboten? Mboten. Karena kata Nabi SAW yang namanya sabar itu indas sodamatil ula. Sabar itu ketika pertama kali mendapatkan ujian, ketika pertama kali mendapatkan musibah. Ada seorang wanita yang dia itu suatu saat Nabi SAW temukan dia sedang nangis-nangis di sisi kubur. Kemudian datang Rasul. Dia nggak tahu ini Rasul SAW datang. Rasul ingatkan, kamu nggak perlu nangis-nangis seperti itu. Kemudian wanita ini katakan, enyah kamu dari sini, pergi kamu dari sini. Dia usir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu orang-orang ada yang beritahu pada perempuan ini, kamu tahu nggak tadi yang datang nasihati kamu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia merasa bersalah, datang hampiri rumah Nabi SAW, kemudian terangkan pada kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, tadi saya mohon maaf, ya, tadi saya kira itu bukan engkau sampai saya itu marah-marah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kamu itu bertakwalah pada Allah, ingatlah kamu itu sabar. Yang namanya sabar innas sodamatil ula. Innamas sabru indas sodamatil ula. Sabar itu hanyalah ketika kita dapati musibah pertama kali. Ketika dapati tahan marah, ya, kemudian tahan diri, tangan tidak gerak, anggota-anggota badan ini berusaha untuk ditahan ketika menyikapi orang-orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah. Kemudian pembahasan penting di sini kaitannya dengan mengolok-olok ajaran Rasul, bagaimana hukumnya mengolok-olok ajaran Islam. Lihat hadisnya yang bagus sekali untuk kita renungkan. Diriwayatkan dari Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam, disebutkan bahwa pada perjalanan perang Tabuk ada orang dari kalangan munafikin berkata kepada Auf bin Malik. Nah, kaum siapa tadi? Munafikin. Berarti orang-orang munafik. Tahu apa yang dimaksudkan munafik? Munafik itu ada dua jenis. Ada yang disebut munafik akbar atau punya nifak akbar, dan ada yang disebut munafik asghar atau punya nifak asghar. Kalau munafik akbar ini keluar dari Islam, batinnya kufur, kafir, lahiriahnya itu pura-pura Islam. Namun kalau munafik asghar atau para ulama sebut juga dengan munafik amali, maka yang dimaksud di sini adalah lahirnya beda dengan batinnya. Contoh, iza haddasa kadzaba wa iza tumina khan. Ada orang yang itu kalau ngomong biasanya ngapusi. Mungkin bisa jadi pedagang yang punya toko, beritahu modalnya semene, namun ternyata ya cuma ingin melariskan dagangan saja. Dia bilang ini sudah sangat-sangat murah, ternyata bohong. Idza haddasa kadzaba wa idza tumina khan. Jika diberi amanat dia itu khianat.
Ini munafik. Namun ini beda dengan munafik yang pertama tadi yang menyembunyikan kekafiran. Terus lihat perkataan dari Auf bin Malik. Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Quran. Nah, ini bukan perkataan Auf bin Malik, namun orang-orang munafik yang mengatakan kepada Auf bin Malik. Terus yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut tatkala berhadapan di medan perang. lihat, Rasul kalih para sahabat disebut perutnya buncit. Artinya apa berarti? Perutnya, perut banyak makan alias apa? Rakus. Mereka ngejek Rasul dan para sahabat. Lihat itu loh, para sahabat kalih Rasul itu perutnya buncit. Maksudnya mau mengatakan apa? Banyak makan. Terus dikatakan lagi paling dusta ucapannya. Juga dikatakan lagi paling pengecut ketika di medan perang. Ini yang masalahnya dibawa adalah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul SAW itu masih hidup, begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah besar ini. Auf bin Malik dengar. Kemudian yang terjadi ketika itu mengenai hal ini. Mendengar hal ini, Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, engkau dusta, engkau itu munafik. Sungguh aku akan melaporkan ucapanmu tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul tadi sebelum berita ini sampai pada Rasul, Auf katakan kepada mereka, engkau itu bohong, dusta, engkau itu munafik. Mengatakan Rasul dan para sahabat seperti ini adalah orang munafik. Lalu selanjutnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu pun pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum Auf sampai, wahyu telah turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa itu. Nah, lihat, Auf bin Malik kemudian ingin lapor pada Kanjeng Nabi. Ingin lapor masalah tadi pada Kanjeng Nabi SAW. Auf langsung mau lapor. Sebelum nyampe di situ, wahyu turun. Apa ceritanya? Lihat, Zaid berkata bahwa Ibnu Umar bercerita, sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan. Nah, lihat, orang-orang tadi yang ngolok-ngolok Nabi SAW kejar-kejar Rasul SAW, mau minta maaf, sampai ada yang mau terjatuh-jatuh ketika itu. Lalu mereka mengatakan ini, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tadi hanyalah bersanda gurau dan bermain-main saja. Lihat, kami cuma guyon. Guyon ini bisa jadi pada lawakan, iya tak? Iya. Guyon juga di sini bisa jadi ngobrol biasa, guyon biasa. Namun ingat, ini masalah yang dijadikan bahan candaan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sahabat yang lain gak terima. Masa Rasul dan para sahabat itu dijadikan guyonan seperti itu? Walaupun mungkin dia bilang gak serius. Ini ceritanya sebenarnya, ini orang-orang lagi dalam perjalanan. Lagi dalam perjalanan. Lagi perjalanan jauh, ya biasa, gak ada hiburan. Apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya bocah-bocah ya senangi main dolanan HP. Iya toh, betul gak Bapak? Nah, duluan HP terus. Kalau sekarang enggak, kalau dulu enggak ada hiburan kecuali mereka buat guyonan ketika itu. Namun sayangnya masalah besarnya mereka jadikan bahan guyonan itu menceritakan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lalu lihat, kemudian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dengan membacakan firman Allah yang artinya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tidak bersabda lebih dari itu.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian itu jadikan bahan guyonan? Nanti kita lihat perkataan Imam Syafi'i di bawah. Imam Asy-Syafi'i ditanyai mengenai orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya bapak temukan, ibu-ibu temukan ini kebanyakan ini dalam lawakan. Kalau zaman sekarang ini ada pada stand up comedy. Itu paling sering sekali ini. Ayat dimain-mainkan, sholat juga dimain-mainkan, Rasul SAW juga dijadikan guyonan. Ya, mereka nggak main pikir, yang penting penonton itu senang. Ya, yang penting penonton itu senang. Coba lihat kata Imam Syafi'i tentang ayat tadi, yang ayat-ayat Allah dijadikan gurauan. Terus beliau mengatakan bahwa orang tersebut kafir, dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. At-Taubah 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, lihat. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulnya kalian jadikan bahan gurauan, olok-olokan, candaan, lawakan? Kalian tidak diberikan maaf. Qad kafartum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Berarti sebelumnya beriman jadi kafir gara-gara menjadikan ayat Allah dan Rasulnya, menjadikan ayat Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya bahan candaan. Imam Syafi'i katakan apa? Kafir. Terus ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah termasuk kekafiran. Dan barang siapa mengolok-olok salah satu dari ketiga hal ini, maka dia telah mengolok-olok kesemuanya. Lihat, dia mengolok-olok Allah, mengolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengejek ayat-ayat Allah. Tiga ini, salah satunya diejek saja, salah satunya diolok-olok, dijadikan candaan, dikatakan kafir untuk semuanya. Terus perlu diketahui bahwa mengolok-olok Allah dan agama ada dua bentuk. Nah, kita lihat dua bentuknya di sini. Lihat, kalau kita tahu berarti tadi ada olok-olokan, candaan, guyonan, boleh nggak kita nonton? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh ditonton? Jenengan kalau nonton berarti ridho, setuju. Apalagi jenengan tambah guyon lagi, wah, tertawa lagi, sama berarti senang, berarti ridho. Nah, itu contohnya itu tadi. Tanda kalau kita itu nggak senang, nggak ridho, ya nggak boleh nonton lagi. Ya, itu. Jadi lawakan kayak gini nggak usah. Kalau lawakannya biasa aja nggak masalah, nggak usah bawa agama, nggak usah bawa Quran, nggak usah bawa hadis. Kadang kan ada yang lawakannya ayatnya dia pura-pura bacanya itu keliru, padahal cuma bikin orang tertawa saja. Nggak boleh. Kadang Rasul itu dibawa di situ nggak boleh. Nah, ini kita lihat dua bentuk mengolok-olok seperti apa. Lihat yang pertama. Yang bentuknya jelas dan terang-terangan sebagaimana terdapat dalam kisah turunnya surah At-Taubah ayat 65-66. Nah, lihat, Syekh Shalih Al Fauzan katakan bentuk yang pertama adalah kita olok-oloknya langsung tegas jelas. Ya, ini langsung tegas jelas. Kalau yang di sini yang pertama kafir jelasnya. Terus yang kedua,
yang bentuknya sindiran atau isyarat seperti isyarat mata atau menjulurkan lidah. Nah, kadang dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Lihat contoh selanjutnya. Termasuk bentuk mengolok-olok adalah seperti mengatakan bahwa ajaran Islam tidak pantas lagi untuk abad ke-20. Islam hanya pantas untuk abad-abad pertengahan. Islam gak cocok untuk zaman sekarang. Ya, terus mengatakan seperti ini bahaya. Ini kata-kata nggak langsung, namun sebenarnya ngecek syariat Islam. Terus, dan termasuk dalam mengolok-olok adalah mengolok-olok orang yang komitmen dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengatakan agama itu bukanlah pada tampilan rambut. Agama itu bukan pada tampilan rambut. Apa maksudnya? Lihat. Perkataan ini dimaksudkan untuk mengejek orang-orang yang berjenggot. Nah, dia berkata seperti itu tidak langsung untuk mengejek orang yang punya jenggot. Padahal yang punya jenggot tuh ganteng banget. Kata Aisyah. Ya, Aisyah itu mengatakan walaupun dalam sisi riwayat dhaif. Aisyah itu mengatakan laki-laki itu tambah ganteng dengan jenggotnya yang lebat. Kalau perempuan tambah ayu dengan rambutnya yang panjang. Ya. Kalau yang lanang itu tambah ganteng dengan jenggotnya yang lebat. Kalau yang putri tambah ayu dengan rambutnya yang panjang. Ya, berarti kalau bapak-bapak kesimpulannya pripun jenggotnya? Biarkan apa adanya. Seperti kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika membawakan judul bab tentang masalah memelihara jenggot. Kata beliau, yang dimaksud dengan a'ful liha, biarkanlah jenggot. Yang dimaksud adalah biarkan jenggot apa adanya, biar tumbuh subur dengan sendirinya. Paham bapak-bapak? Paham? Kira-kira gratis napa mboten niki? Gratis kan? Ya sudah. Yang jelas tidak boleh menggelari orang yang berjenggot dengan julukan-julukan yang gak pantas untuk didengar. Terus lagi. Atau menggelari Wahabi atau mazhab kelima yang bertujuan mengolok-olok agama dan orang yang berpegang dengan ajaran yang benar. Ada yang ingin menjalankan Islam murni, ingin manut pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin kembali pada ajaran Rasul, biasanya dikatakan Wahabi. Ya, biasa digelari apa? Wahabi. Wah, ini sudah sejak zaman Syekh Ahmad Dahlan juga demikian. Digelar yang sama juga seperti itu. Orang yang berpegang dengan ajaran Rasul digelari macam-macam untuk membuat orang itu lari. Padahal julukan ini sebenarnya untuk ngejek syariat Islam itu sendiri. Lalu atau termasuk juga ucapan-ucapan yang lainnya yang hampir sama. Nah, berarti kesimpulannya mengolok-olok ini ada dua bentuk. Yang pertama yang langsung mengolok-olok. Yang kedua berupa sindiran. Bisa sindiran dengan isyarat, bisa sindiran dengan kalimat, namun maksudnya adalah ingin menjelek-jelekkan orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kalau pada ibu-ibu, mungkin ada yang menutup mukanya karena ingin menjaga diri, disebut ninja lewat. Ya, itu punya maksud sendiri ajaran itu ibu-ibu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perintah untuk menutup wajah semacam tadi. Ya, kalau ada yang pakai seperti itu ya sudah, mungkin di Gunung Kidul saja yang belum biasa. Jenengan kalau ke Arab sana, wah biasa lihat kayak begitu. Ya. Itu bukan orangnya itu elek, bukan. Malah ada yang cantik banget. Ya. Belum dibuka. Gitu. Apalagi bapak-bapak ini nambah. Pon
sampai bahasan tadi. Kesimpulannya dari ayat ini, ada yang mau menerima kebenaran, ada yang tidak mau menerima kebenaran. Ingat, orang yang menolak kebenaran punya hukuman yang berat nantinya. Allah cuma memberikan satu teriakan saja bisa hancur, bisa terdiam untuk orang-orang yang sombong tadi. Dan manusia itu ada sebagian yang ketika datang kebenaran mereka malah mengolok-olok, mengecek dan juga menceritakan jelek orang-orang yang membawa kebenaran tadi. Mugi-mugi kita berada terus di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mati juga dalam keadaan Islam dan mati juga dalam keadaan husnul khotimah. Monggo jika ada yang bertanya dipersilahkan. Bapak ibu-ibu, ya, setiap kajian saya sengaja buka tanya jawab. Manfaatkan waktu ini baik-baik. Daripada jenengan ketemu saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab. Ada majelis kayak gini punya peluang jawab itu lebih besar daripada jenengan tanya saya lewat HP. Ya, HP itu biasanya saya tinggal. Orang mau ngebel, mau tanya apa, mau kasih hadiah apa, nggak akan saya angkat. HP saya tinggal. Terlalu banyak pesan. Ya. Bahkan kalau nggak punya HP itu alhamdulillah nggak punya HP. Ya, nggak ada yang hubungi, tentrem loh. Orang tuku paketan, ya, orang tuku pulsa, nggak dikejar-kejar orang. Ya, jadi kalau ada tanya jawab ini, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada yang bertanya langsung, Pak Kartijo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kundi warahmatullahi mic. wabarakatuh. Mic masih. Ustaz yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemantapan dalam hati saya, Ustaz, di desa saya atau tempat saya itu ada tradisi Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon Terus? itu mengadakan wudu dan iko. Apa itu? Wudu itu nasi. Tuh, yang kasih ini. Kita sebagai makhluk sosial, kemasyarakatan juga. Terus dalam ikrohnya ada dua versi. Contoh bahwa ini adalah itu salah diterangkan ya. Meniko Rasulullah sallallahu Allah meniko lajeng kangge nguri-uri ingkang bau lekso. Terus yang ditanyakan, Terima kasih. Lalu saya sebagai makhluk sosial karena tetangga, langkah kita bagaimana? Sudah tahu bahwa itu adalah menuju pada syirik, itu loh Ustaz. Tapi karena kita tahu hidup berdamai dengan masyarakat banyak, bagaimana langkah kita sebaiknya dan sesuai dengan agama ajaran yang kita anut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kartijo bisa ceramah atau tidak Pak Kartijo? Ceramah bisa, tetapi kalau menceramai belum tentu diterima oleh orang yang mendengarkan ceramah kita. Berarti Bokos titik nanti insya Allah mulai tanggal 24 besok di Selang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan bagi panjenengan dan warga Selang yang ada. Malam Ahad Legi Alhamdulillah. bar ngisa. Amin Ya, di terminal ya, dekat terminal. Terminal insyaallah. Insya Allah. Sudah, itu jawabannya sudah ampuh sekali itu ya. Pelan-pelan Pak Kartijo. Amin. Terima kasih. Pokoknya Ustaz. sabar sekali hadapi orang, Iya. ya. Ya. Sabarnya itu dipupuk. Kalau masih kurang sabar, tambah lagi sabarnya. Amin. Ya, itu solusinya. Ada lagi yang langsung. Untuk tadi tentang ajaran mengolok-olok ajaran Nabi, saya dulu punya buku ini, namun ini sudah selesai cetak, nggak ada lagi kecuali sedikit mungkin. Mengikuti ajaran Nabi bukan teroris. Ini sudah lama saya tulis. Namun saya nulis buku ini kok ada yang nuduh saya teroris juga. Heran saya ini. Padahal buku ini membahas hal
untuk membantah hal itu. Kok saya dituduh teroris juga, dituduh ISIS juga, padahal Pak Polisi manggil saya untuk bantu-bantu Pak Polisi. Ya. Terus untuk memahami syirik lebih jauh ada buku Muslim tetapi musyrik. Ini penjelasan Al-Qawaidul Arba yang dulu saya pernah bahas 12 pertemuan di Darus Sholihin. Ya, sudah dibukukan seperti ini. Bisa cari di toko buku terdekat. Ya, terdekatnya ya di situ. Nanti ketika pulang bisa beli. Ini bukunya kan nanti keuntungannya juga untuk pesantren, untuk hidupkan orang-orang ini yang hadir. Begitu. Saya baca langsung, ini wis numpuk iki. Saya memiliki teman selama 3 tahun selalu ditempatkan dalam kelas unggulan di pesantren. Namun dengan ilmunya tidak mampu menggerakkan ia selalu jamaah di masjid. Apa yang mendatangkan iman? Jadi orangnya itu pintar, namun kalau ke masjid itu kurang. Berarti dasarnya memang imannya kurang. Dengan adanya kecerdasan belum tentu membuat orang itu beriman. Orang Yahudi itu pintar banget. Orang Yahudi itu pintar sekali loh itu. Namun apa yang Allah katakan tentang mereka? Ya, Allah itu katakan pada orang beriman untuk menempuh jalan yang lurus, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Jangan ikuti jalannya orang-orang maghdub alaihim. Apa yang dimaksud maghdub alaihim? Orang Yahudi yang dilaknat. Kenapa orang Yahudi dilaknat? Pinter. Namun apa? Ilmunya tidak diamalkan. Berarti sebenarnya cuma melaksanakan ilmu saja yang sudah dia pelajari di pesantren yang kurang. Mungkin karena mempelajari ilmunya tidak ikhlas, mungkin karena mempelajari ilmunya tidak serius, atau mempelajari ilmu agamanya cuma untuk dapat nilai saja. Kalau memang tujuannya seperti itu, tidak bisa membuat dirinya takut kepada Allah. Padahal ilmu yang benar, kalau ilmu itu membuahkan rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kalau nggak takut berarti memang dia tidak berilmu, alias punya ilmu namun tidak dijalankan dengan benar. Bagaimana cara meningkatkannya? Suruh perdalam ilmu lebih serius lagi dan lebih ikhlas. Itu baru dia bisa mengamalkan ilmu tadi. Bagaimana cara mempertahankan iman? Kadang mempertahankan iman dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa biar istiqomah untuk mempertahankan iman. Ada juga doa dari Nabi SAW. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini juga bisa dijadikan doa untuk mempertahankan iman. Kemudian yang kedua, faktor pentingnya lagi adalah selalu berada dalam majelis ilmu. Ngaji itu untuk memperkuat iman. Yang ketiga, punya sahabat, teman-teman yang baik. Teman yang baik asalnya mulai dari dalam rumah dulu. Yaitu siapa? Istri. Maka dipilih istri yang soleha. Itu kalau yang belum menikah, wah ini punya peluang besar ini. Saya cari teman yang nanti bersama saya terus, itu yang nanti nasihati saya. Kalau saya telat sholat, kalau saya telat pergi ke masjid, kalau saya imannya lagi anjlok, imannya lagi turun, maka ada yang bisa nasihati. Itu kalau punya teman yang nanti bisa mendukung dalam kebaikan tadi. 3 berarti doa, ngaji, terus teman. Ya, doa, ngaji, teman yang bisa mempertahankan iman. Saya seorang bendahara. Ini termasuk perbuatan riba tidak Ustaz? Saya seorang bendahara. Terkadang saya memakai uang yang saya bawa untuk nambahi barang yang saya beli atau belanjaan.
Namun selang beberapa hari, tidak sampai 7 hari, saya kembalikan lagi uang tersebut. Asalnya uang dari bendahara nggak boleh dipakai. Uang yang dipegang bendahara tidak boleh dipakai, walaupun nanti tujuannya mau mengganti. Kira-kira ini kalau dipakai terus coba, kira-kira pernah ada masalah nggak? Ada nggak? Iya. Ketika misalnya ini bendahara rombongannya nuntut untuk uangnya dikumpulkan lagi, bendahara kebingungan. Wah, kemarin saya pakai, belum sempat untuk kembalikan. Ini masalah berikutnya. Kemudian saya mendapat inventaris dari kantor berupa sepeda motor, namun motor tersebut saya pakai juga di rumah untuk aktivitas seperti antar anak, ngaji, dan lain-lain. Mohon jawaban dan solusinya. Ini berarti motor dinas nggih? Waduh. Ya nanti mikir sendiri ya. Ya mudah-mudahan nantinya ada motor pribadi untuk pakai kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Sering saya temui di dusun kami, bila ada orang meninggal dunia, sering pembawa acara menanyakan pada takziah yang datang begini: almarhum di masa ini baik atau buruk? Di masa hidupnya baik atau buruk? Diulang sampai 3 kali, bolak-balik jawabnya para takziah yang hadir, baik. Diulang sampai 3 kali. Apakah itu pengaruh untuk almarhum? Yang pertama, lihat dulu. Kalau memang itu orang yang jelek, ya katakan tidak seperti itu. Misalnya ini orang ini mati bar nyolong motor, terus diamuk masa. Terus pas mati tadi ini mau keluar ini, wahai para jamaah, para hadirin, yang meninggal dunia ini semasa hidupnya baik ataukah buruk? Coba jawab apa? Mau bar nyolong motor loh ini, mati diamuk masa. Iya kan? Baiknya nggak perlu. Namun ingat, kalau ada yang meninggal dunia dan manusia yang hidup itu mempersaksikan dia adalah orang yang baik, maka itu akan jadi doa baik untuknya. Namun kalau manusia yang ada itu membicarakan kejelekannya terus, itu tanda orang ini bermasalah. Saya nggak perlu ada persaksian dari orang-orang, tinggal nilai masing-masing orang saja. Lihat, kalau orang ini sudah meninggal dunia, apa yang terjadi di masyarakat? Bicarakan buruknya apa baiknya? Kalau bicarakan baiknya, alhamdulillah, memang kenyataannya seperti itu nanti ketika di alam selanjutnya. Namun kalau dibicarakan itu, wah, wong iki biasanya selingkuh loh, padahal wis mati loh, ya? Wong iki biasanya selingkuh, uangnya tuh habis untuk minum, ya, bahkan orang tahu neng masjid loh. Nah, kalau ini jadi omongan orang-orang, perlu dikhawatirkan orang yang meninggal dunia tadi itu jadi orang yang bermasalah. Paham nggih? Nggak perlu pakai teriak-teriakan orang baik, nggak perlu. Cukup lihat kenyataannya dia omongan orang-orang itu seperti apa yang mereka bicarakan setelah dia meninggal dunia. Saya makmum masbuk, sholat mendapat 1 rakaat. Bagaimanakah yang benar untuk tahiyat? Apakah setelah imam salam saya berdiri dan 3 rakaat sekaligus terus tahiyat terakhir, atau saya berdiri dan 1 rakaat lagi lalu tahiyat dan 2 rakaat lagi terus ada tahiyat akhir? Berarti panjenengan nanti tahiyatnya 3 kali. Tadi kan dia dapat 1 rakaat dengan imam nggih. Imam tahiyat akhir, dia ikut bersama imam kan? Nggih. Terus ketika dia dapat rakaat kedua, tahiyat lagi untuk dirinya. Kalau tadi cuma karena ikut imam, karena kamu makmum. Nanti dapat rakaat yang keempat bagi dirinya, tahiyat akhir lagi. Berarti bisa sampai 3.
Tidak masalah. Saat safar adalah satu waktu dikabulkannya doa. Yang saya tanyakan, bagaimana cara dan adab berdoa saat safar? Bolehkah berdoa dalam hati? Baiknya doa itu dilafazkan kalau disuruh untuk berdoa. Ya, ketika itu dia berdoa angkat tangan walaupun sambil duduk. Kalau tidak bisa hadap kiblat sesuai dengan arah bis, arah kereta atau arah pesawatnya, maka doa itu nanti akan diijabahi. Karena yang namanya doa saat bersafar itu adalah doa yang mustajab. Apa itu thariqat ma'rifat syariat? Ini keyakinannya orang sufi, ajaran tasawuf. Apa keyakinannya? Islam itu punya tingkatan-tingkatan. Kalau sampai pada tingkatan ma'rifah, maka ibadah sudah lepas. Kenapa sudah lepas? Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Orang sufi itu tafsirkan yakin, yo yakin. Kalau saya sudah yakin tentang Allah, berarti saya sudah tidak ibadah lagi. Berarti sholatnya rampung, pun lulus. Ngawur. Kanjeng Nabi saja sampai akhir hidupnya tetap sholat. Apakah orang sufi itu lebih daripada kanjeng Nabi? Umar bin Khattab ketika mau sakratul maut saja masih tanya pada para sahabat, wahai para sahabat, kalian sudah sholat subuh atau belum? Ini mau mati, mau meninggal dunia. Umar bin Khattab mau meninggal dunia, masih tanya sholat. Kok ini nggak sholat? Ya, ini aliran apa lagi kalau seperti ini? Ini benar-benar sesat loh ini orang-orang sufi. Ya. Jadi torikot kayak begini nggak ada. Islam itu nggak kenal torikot. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran kanjeng Nabi. Iman seseorang itu yang nanti menandakan dia itu tingkatannya lebih tinggi. Ada iman itu yang tinggi, ada iman itu yang rendah. Makanya sifat iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Orang indigo punya indera keenam. Apakah dia orang yang diberi kelebihan? Bukan, diberi kekurangan. Kekurangannya ada makhluk goib dalam tubuhnya. Itu yang mesti diselesaikan. Saya sarankan untuk ruqyah. Mana yang lebih mulia? Wanita berjilbab namun belum punya anak, atau belum berjilbab namun sudah punya anak? Yang paling bertakwa. Punya anak namun ora tahu sholat, ora manfaat. Dia nggak punya keturunan namun punya amal jariah yang banyak. Dia itu paling mulia di sisi Allah. Dia paling mulia di sisi Allah. Bukan mulia dari keturunan. Lihat, Aisyah itu tidak membawa keturunan dari Nabi SAW. Yang membawa keturunan cuma Khadijah. Istri-istri Nabi SAW yang lain-lainnya masih muda juga, tidak membawa keturunan dari Nabi. Namun apakah mereka itu jadi orang yang tidak mulia? Tetap jadi orang yang mulia karena punya keutamaan yang lain. Dan juga punya amal jariah yang banyak. Kalau kita punya anak, anaknya nggak diurus, anaknya nggak diperhatikan ibadah, ngeyel-ngeyelan, nakal, nggak manfaat anak tadi. Anak gak baru manfaat kalau anak itu bisa mendoakan orang tua. Jadi amal jariah bagi orang tua. Jadi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa dari dua wanita ini. Yang paling bertakwa apa? Yang pakai jilbab. Apakah menghina dalam hati tanpa terucap sudah dihitung dosa? Belum. Sampai dia ucapkan baru terhitung dosa. Namun kalau di sini bentuknya adalah hasad, benci pada orang, ini sudah masuk dosa. Apa hukum mencium batu nisan atau kuburan para ulama? Masuk amalan yang tidak ada tuntunan. Bisa masuk juga dalam perkara syirik kalau punya keyakinan ada keberkahan-keberkahan tertentu. Pembukuan Quran, hadis, ilmu fikih apakah termasuk bid'ah? Bukan. Ini termasuk bentuk yang masih punya maslahat yang besar. Karena masih punya maslahat yang besar, dan Nabi SAW menuntut kita juga untuk jaga Al-Quran, untuk jaga hadis, untuk jaga ilmu. Bentuknya seperti itu, maka kita jalankan pembukuan Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu fikih. Bunyi bel di saat lewat tempat angker, nah dia bunyiin
Motor nggih. Titit. Apakah syirik? Syirik. Apa yang dimaksud haramnya jual beli dua harga? Wah, kapan-kapan saya bahas ya. Itu pembahasannya panjang sekali. Apakah azan dua kali pada sholat Jumat itu ada dalilnya? Ada. Di masa Utsman bin Affan azan Jumatan itu dua kali. Di masa Nabi SAW azannya satu kali. Dua-duanya boleh dilakukan. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Ada dalilnya namun dhaif. Yang tepat kunut subuh tidak dilakukan terus menerus. Nabi SAW pernah kunut cuma kunut nazilah saja. Sedangkan kunut subuh ya dari pendalilan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dalilnya tidak kuat, dikritik oleh para ulama. Apakah kita boleh berselawat menggunakan rebana atau secara bersama dalam satu majelis? Orang kalau zikir, solawat netral saja, nggak usah pakai alat-alat tambahan. Kalau pakai alat-alat tambahan itu bukan zikir lagi, itu namanya joget, goyang, nyanyi, bukan zikir. Ya, paham ya? Itu bukan lagi jadi zikir, bukan lagi jadi solawat. Tujuannya sudah beda. Buat ibadah itu simpel, sederhana, biar dapat pahala. Nggak usah neko-neko, ingin tambah-tambah lagi. Wah, ini nadanya bagaimana? Nggak perlu. Apalagi buat puji-pujian dan selawat-selawat model baru. Nabi nggak ada ajarkan seperti itu. Selawat yang paling afdol, selawat yang panjenengan baca saat tahiyat akhir. Tiba-tiba ada ayam jantan di rumah, terus dikabarkan atau tulisannya boten jelas. Saya guru ngaji supaya memimpin amalan orang yang telah meninggal selama 7 hari dan orangnya ketika hidupnya tidak pernah sholat. Apakah sampai doa saya dan bagaimana solusinya? Mugi-mugi Allah beri taufik lan hidayah. Ngaji surat Yasin terus ya setiap malam Kamis. Saya menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Setelah saya baca surat Al-Fatihah, terus saya baca surat, tapi bacaan saya salah-salah. Bagaimana sebaiknya saya sujud sahwi atau tidak? Panjenengan baca surat pendek itu salah, nggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada ketika 1. Meninggalkan sunnah abad seperti tahiyat awal. 2. Ketika ragu-ragu jumlah rakaat. 3. papat ya, 3 papat ya, itu ragu-ragu sujud sahwi. Yang ketiga, memindahkan satu rukun bukan pada tempatnya. Harusnya ketika tahiyat akhir baca at-tahiyatu lillah wassalatu wathayyibat. Namun kok baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baru kaget. Wah, aku kok mau coba Al-Fatihah tahiyat akhir. Sujud sahwi. Yang keempat, melakukan suatu pembatal dalam keadaan lupa. Yang seharusnya kalau dilakukan dia tidak lupa, sholatnya batal. Contoh ya, saat kaget misalnya ya, keluar kata aduh saat sholat. Kalau tidak sengaja sholatnya sah, namun nanti diperintahkan sujud sahwi. Terus saya menjadi orang tua yang ibadah dan sholat 5 waktu sudah tertib, tapi anak saya belum mau sholat, apalagi jamaah ke masjid. Solusinya gimana? Ini orang tuanya terlambat untuk sholat 5 waktu berarti. Maka anak berarti juga nantinya terlambat untuk sadar sholat. Solusinya adalah anak diajak terus, ditambah orang tua berikan contoh semangat ke masjid, dan juga doakan anak untuk baik. Dan apa kata-kata, waduh ini kok bawa siapa nih? Kalau tokoh saya nggak mau sebut loh ini. Saya pernah lihat dan mendengar mau merokok kok baca bismillah, dan juga ipar saya tak ajak jumatan malah titip salam, makan makanan haram, selesai kok malah baca alhamdulillah. Jadi di sini dia maksudkan ada yang merokok kok mulai dengan baca bismillah, kemudian setelah makan makanan haram itu alhamdulillah. Ngawur. Yang haram nggak perlu pakai bismillah, ditinggalkan. Selesai makan makanan yang haram atau menghisap yang haram juga nggak perlu pakai alhamdulillah, ditinggalkan. Jadi ketika tarik nggak usah pakai bismillah, orang manfaat, malaikat nggak akan datang. Malaikat nggak catat juga sini kamu lakukan kebaikan juga. Ngapain malaikat catat uang? Itu adalah masalah besar. Ya, sama juga ketika selesai dari baca apa tadi?
Selesai dari merokok misalnya atau makan haram, kok alhamdulillah, nggak perlu seperti itu. Yang ada tinggalkan rokok, tinggalkan makanan haram. Tadi disebutkan tadi surat-suratnya itu salah. Maka tolong diperhatikan. Saya perlu memberitahu ini beberapa lafaz azan itu salah. Dan beberapa model untuk surat-surat tertentu itu salah. Terutama di sini yang bapak-bapak, tolong perhatikan kalau azan, lafaznya nanti diperbaiki di lafaz-lafaz tertentu seperti ini. Kalau asyhadu alla ilallah sudah betul, asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah betul. Namun ingat pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ini biasanya salah. Lihat, hayya 'alas shalah. Ya. Terus pakai ha ya, ha yang dari dalam. Kalau hayya 'alal falah, L-nya itu, lamnya itu enggak ditasydid. Ya, bukan hayya 'alal falah, salah. Falah, salah itu. Karena enggak ditasydid. Hayya 'alal falah. Terus, ketika iqamah. Lihat, iqamah salahnya mimnya ditasydid. Qad qamatis shalah. Ada yang tasydid gini. Qad qamatis shalah. Enggak ada mim ditasydid di situ. Enggak boleh tasydidkan mim, makna berubah nanti. Ya, maknanya jadi berubah. Jadi diperhatikan ini, ketika azan itu ada yang salah pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, biasanya di falah itu yang salah. Kemudian untuk iqamahnya qad qamatis shalah. Bukan qad qamatis shalah. Salah, mim enggak ditasydid. Enggak ada mim di situ dengung, enggak boleh. Ya, karena enggak ada situ mim ditasydid. Tolong Bapak perhatikan ini, bacaan-bacaan yang keliru nanti pelan-pelan saya itu luruskan. Mendingan jenengan itu azan biasa-biasa, namun betul itu lafadznya. Daripada jenengan itu lakukan itu qad qamatis shalah gitu. Oh, salah kalau mimnya jenengan tasydid, salah fatal. Walaupun itu jenengan lakukan bagus-bagus. Mendingan nadanya biasa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Biasa kan? Namun betul dia lafaznya. Namun kalau dibaca asyhadu an la ilaha illallah, nanti kalau ada salah di sini sudah pura-pura bagus, nggak ngerti lagi salahnya di mana. Mendingan biasa. Ya, nggak usah sampai nadanya naik turun, nggak perlu sebenarnya. Yang penting itu nadanya itu benar, lafaznya itu benar yang diucapkan, terutama tasdid-tasdidnya tadi itu yang seringkali itu salah. Ya, nanti diperbaiki pelan-pelan seperti itu insyaallah. Demikian yang kalau sampaikan untuk pembahasan malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi malam Kamis depan kajian Riyadhus Shalihin. Mungkin semuanya diparingi sehat, panjang umur, dimudahkan sampai pulang ke rumah, dan jangan lupa untuk hati-hati di jalan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk setiap aktivitas kita. Kita tutup kalian doa kepada majelis, semoga subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.